Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial bagaimana cara kita mengupdate sebuah postingan atau konten ke dalam blog. Di sini saya memberikan contoh kepada blog, bukan blog tapi lebih ke website portal berita, di mana di sini kita akan mencoba untuk mengupload satu buah berita dengan satu buah gambar pada website Reaktif News. Langkah pertama yaitu kita buka browser, kita masukkan URL Reaktif News, ya begini tampilannya. Masih loading. Ya, ini dia berita atau sebuah website, ya, sebuah blog yang dibuat untuk website, yaitu website khususnya portal berita. Di sini kita bisa lihat ada beberapa postingan yang terbaru yang saya coba posting. Di sini beginilah tampilannya. Di sini kita turun ke bawah. Di sini ada ini postingan ini nantinya akan kita hapus karena ini hanya tes aja. Nah, yang bawah-bawah semua ini merupakan dummy. Dummy itu website yang diambil dari beberapa situs media yang lebih banyak untuk kita melihat bagaimana tampilan websitenya nanti. Kita akan mulai. Yang pertama saya akan login terlebih dahulu. Nantinya akan saya buat di seputar sini untuk login, atau kita buatkan link login sendiri. Untuk masuk ke halaman admin atau dashboard, kita harus memasukkan tambahan URL belakangnya, yaitu directory wp strip admin. Kita masukkan username-nya, kita masukkan password-nya. Kita enter. Inilah tampilan dari desktop, tampilan dari dashboard. Nah, ini bisa kita atur, bisa kita minimize, di kontrolnya seperti sini. Ini tampilan depannya, halaman pertama dashboard, dan yang kedua kita perkenalan dulu dengan namanya dashboard. Ini benar-benar di sini. Di sini ada home, ada update, ada post. Update ini nanti akan muncul notifikasi saat ada updatean, baik itu dari updatean secara otomatis dari sistemnya sendiri ataupun dari segi plugin-nya atau plugin atau add-on-nya. Yang pertama di sini ada menu post. Post ini terbagi menjadi 5. Ini ada yang pertama itu all post atau postingan semuanya. Kita bisa melihat berapa banyak yang udah kita posting. Kita bisa melihat dari situ. Nah, inilah dia. Begitu all post diklik, ini tampilannya. Di sini yang pertama kita bisa mensortir, menghapus. Nah, di sini ya. Misalnya kita ingin menghapus, kita klik hapus atau edit. Sama fungsinya, sama, sangat user friendly. Yang di posisi sebelah ini kita ingin melihat menampilkan postingan-postingan di bulan per bulan ya, atau per tahun, per bulan dan per tahun di sini. Ya, sedangkan di sini kita untuk melihat postingan apa saja yang ada pada menu galeri. Ini bisa dipilih salah satu. Saya kasih contoh. Untuk kita melihat hiburan, kita klik hiburan. Jadi kategori hiburan apa saja beritanya bisa kita lihat di sini. Ya, baru satu berita, baru saya posting dari siang. Nah, ini untuk menampilkan, untuk memanajemen konten kita atau postingan kita. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada add new. Ini jika kita klik, ini akan menampilkan sebuah halaman kosong tempat kerja untuk kita bekerja, worksheet kita. Di sini memasukkan judul, di sini berita, terus ada kita memberi gambar. Nanti akan kita coba sekali.
Di sini ada kategori, ada kategori. Di sini kategori yang tadi kita tampilkan di postingan, dan ini juga bisa menjadi menu pada halaman pertama. Ini untuk menambahnya tinggal ketik di sini, terus add, otomatis menambah. Bisa juga kita memasukkan kategori baru saat kita memposting sebuah berita. Nah, ini teks sekali lagi, untuk teks ini merupakan kata kunci. Jika di dalam makalah itu disebut dengan kata kunci, ini berhubungan dengan konten yang kita buat. Misalkan kita ingin membuat konten tentang kebakaran hutan, untuk teksnya bisa kita buat kebakaran hutan, misalnya kebakaran hutan di Pontianak, kemudian kebakaran hutan di Jawa ataupun di mana, itu bisa kita buat di sini. Ibaratnya tag ini memberikan lebih ke kata kunci pada sebuah artikel. Sedangkan topik di sini kita bisa membuat topik yang lagi hangat. Saya kasih contoh, misalnya begini. Saat kita membuat video, membuat konten, membuat berita mengenai masalah banjir, kita bisa membuat topiknya banjir. Jadi kategori berita nanti akan diselingi dengan topik banjir. Untuk topik sendiri, ini ada beberapa berita yang sedang hot atau sedang yang ingin kita blow up terus. Jadi itu ada namanya topik, misalnya topik olahraga. Kita masuk ke dalam kategori olahraga, kita membuat topik SEA Games. Jadi berita yang ada di SEA Games itu khusus meliput masalah SEA Games gitu. Adapun yang lain, media, library, ini adalah postingan kita, lebih ke image, ke gambar-gambar yang ada di dalam postingan kita. Jadi saat kita mengupload gambar, gambar kita akan terletak di media library. Di sini ada add new, ini untuk memasukkan gambar secara manual. Di sini juga ada all page. All page itu halaman yang nantinya ini berupa halaman nanti tampilnya seperti ada pengumuman atau masalah ini seperti ini. Ini adalah indeks berita, ini adalah sebuah halaman. TOS ini ada halaman. Nanti halaman berupa gambaran seperti ini. Oke, nanti bisa juga kita misalnya ingin memasukkan lamaran, kita ingin memasukkan apapun yang hanya tampil pada satu halaman, itu bisa kita masukkan ke new page. Nah, untuk itu sedangkan di sini ada komentar ini di sini banyak, jika orang berkomentar nanti akan masuknya di sini di halaman ini. Nah, untuk yang selanjutnya dari appearance, plugin, user, tool, setting, AIP sampai ke bawah ini nanti akan kita ulas, dan ini untuk yang pro karena settingan di sini akan berdampak kepada website induknya. Jadi saat kita salah memanajemen di bagian bawah itu nanti akan merubah settingan website kita. Oke, saya akan lanjutkan. Yang pertama kita akan membuat satu buah berita. Yang sebelumnya saya akan memastikan apakah berita itu sudah ada dalam arti di dalam Word saya ataupun di dalam Notepad. Sekarang saya cek dulu blog. Kita masukkan dalam folder blog. Di sini ada reaktif. Oke, kita akan mencoba memasukkan berita letupan unik. Yang pertama kita cek dulu, di sini ada gambar yang akan kita sisipkan nanti. Ya, ini ada gambar yang kita sisipkan nanti dan nantinya akan kita kompres terlebih dahulu biar gambar tidak besar. Mulainya bisa melalui posting, add new, ataupun yang ada shortcut di atas, new post, sama aja ya. Kita ambil, klik post, kita masukkan, kita buka dulu beritanya. Pertama setelah kita buka, kita masukkan judul. Ya, ini dia beritanya. Judul, ini judul. Saya masukkan judulnya. Ini isi beritanya. Oh, lumayan panjang beritanya.
masukkan di sini. Nah, di sini akan sedikit ada space yang terlalu panjang di sini. Jika teman-teman bisa mengcoding, kita bisa ketik tag. Nah, di sini ada, ini artinya spasi. Tapi untuk teman-teman yang awam, kita larikan ke Notepad. Kita buka Notepad. Kita pastikan dulu di sini. Ini dia, kita copy, terus kita simpan di dalam halaman ini. Oke, ya, sedikit peraturan. Oke, setelah itu kita Ctrl A, select all, kita tekan Shift alternatif, jangan dilepas, terus tekan J. Ya, kita untuk itu karena di sini tidak ada fungsi, di sini hanya ada fungsi rata kiri, rata tengah, dan rata kanan, sedangkan rata kiri kanan tidak ada. Itu kita bisa menggunakan shortcut Shift alternatif J. Oke, sekarang biasanya pada berita halaman yang ini identitas berita, ini identitas website ini biasa dibuat miring. Begitu juga dengan penulisnya kita buat miring. Oke, setelah itu kita masukkan kategorinya, kita masukkan ini kategori berita. Ini mengenai masalah Cap Gome, kita masukkan tagnya Cap Gome, terus kita masukkan ruang publik. Oke, kita enter atau klik add-nya. Oke, untuk itu di sini ada fitur image. Fitur image ini nanti akan tampil di sini. Nanti akan tampil di depan. Nah, seperti ini ada fitur image. Di sini juga, di sebelah kanan juga ada, bisa dibuat fitur image. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama kita lakukan adalah mengompres file, karena mengompres file ini penting, karena dengan kompres file orang yang mengakses website kita lebih mudah, lebih cepat membuka website dan tidak memakan kuota yang banyak. Kita ketikkan kompres JPG, kompres JPEG. Di sini bisa mengompres berbagai macam file, baik PNG. Nah, yang ini kita upload, kita cari, kita browser. Ini letupan unik. Iya, kita pilih yang JPG. Nanti di sini akan ya, ini mengompres 15%, lumayan. Kita download, kita bandingkan nanti hasilnya. Kita save. Di sini secara otomatis nama filenya ada embel-embel minimal di ujungnya, minimize. Nah, ini kita lihat. Yang asli itu ada 193, sedangkan setelah dikompres di 15% menjadi 163 KB. Ini akan tersimpan. Sekarang kita upload. Sekarang kita mengupload gambarnya di sini. Kita klik set feature image, upload file. Kita pilih filenya yang ada min di belakangnya. Kita klik, kita open. Jangan lupa untuk gambar ini Google tidak bisa mentranslate-nya. Jadi kita memberi penamaan sendiri. Ini lebih ke fungsi sebagai search engine optimizer atau SEO. Kita klik, kita cari letupannya. Iya, letupan. Judulnya kita copy. Setelah kita copy, kita tulis di sini. Ini untuk penanda aja. Ya, udah, kita tinggal publish. Kita klik publish. Setelah kita klik publish sampai sukses, nanti ada seperti ini, ada notifikasi di atas bahwa file sudah dipublish. Kita bisa melihat view post, kita melihat bagaimana hasilnya. Inilah berita yang kita posting. Nah, pada kesempatan ini kita hanya mempelajari bagaimana cara memposting sebuah artikel. Untuk selanjutnya nanti kita berbicara masalah manajemen konten, terus search engine optimizer. Nanti kita akan bahas satu-satu.
Oke, ini untuk ini materi ini saya buat untuk teman saya di Singkawang, yaitu Mas Erwin. Di sini kita bisa melihatnya. Kita klik halaman pertama, kita klik judulnya aja. Nah, ini dia sudah masuk di halaman pertama. Untuk ini, untuk iklan masih saya coba pakai image karena belum inilah nanti tampilannya seperti ini, nanti bisa kita ubah kapan-kapan. Oke, jika masih ada pertanyaan terkait postingan berita bisa di komen di bawah ini, atau menghubungi saya, nanti akan saya berikan link menghubungi saya, atau bisa juga berkunjung ke bangfat.com. Oke, sampai ini aja. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih buat teman-teman semua. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.